Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah alasan berharap kepada Tuhan. Ayat bacaan firman Tuhan hari ini terdapat dari Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudaraku, kitab Ratapan ditulis oleh Yeremia, saudara. Yeremia menuliskan kitab Ratapan ini sebagai ungkapan kepedihan hatinya yang mendalam atas kehancuran Yerusalem, tembok-tembok kota yang runtuh, dan perjuangan orang-orang, pembuangan orang-orang ke Babel, saudara. Sambil duduk ia menangis dan meratapi Yerusalem. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan Yehuda, telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Ratapan 1 ayat 1, 3, dan 4, saudara. Namun meskipun dimulai dengan ratapan, di balik itu ada pengharapan untuk dipulihkan, saudara. Ada janji pemulihan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ayat bacaan kita tadi, saudara. Janji pemulihan disediakan bagi orang-orang yang senantiasa bertekun menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan berarti menaruh harap dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Serta memandang Dia, Tuhan Yesus, sebagai satu-satunya sumber pertolongan dalam kehidupan kita, bukan yang lain, saudara. Terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini, sering kita berharap untuk orang lain dapat menolong kita. Tapi kita percaya, saudara, kalau kita berharap atas pertolongan Tuhan, Tuhan akan pakai siapapun untuk digerakkan Tuhan untuk menolong kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan pertolongan bagi kita, saudara. Sebab firman Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 29 dan 31, saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan baru, kemampuan untuk mengatasi masalah, dan kesanggupan untuk terus berjalan maju melewati badai, melewati pergumulan, sakit, penyakit. Kita percaya, saudara, Tuhan akan mengangkat hidup kita. Apa alasan kita berharap kepada Tuhan dan menantikannya, saudara? Karena firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Saudara, Tuhan juga telah berjanji bahwa Ia sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5b. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6. Karena Tuhan adalah bagianku. Saudara, setiap orang percaya telah dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda milik Kristus, yang berarti Tuhan adalah jaminan hidup kita, saudara. Mari hari-hari ini bawa hidupmu,
bawa keluargamu, bawa seluruh pergumulanmu, usahamu, rumah tanggamu, hari-hari dibawa semakin dekat kepada Tuhan, semakin percaya dan berharap kepada Tuhan, maka Dia yang akan memberikan engkau pertolongan. Percayalah saudara, Tuhan kita sanggup melakukannya. Pengharapan kita hanyalah Tuhan, bukan apapun yang lain yang ada di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Di setiap musim hidup kami Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada, pertolongan-Mu selalu ada bagi kami. Kuatkan, teguhkan hati kami untuk kami terus menanti-nantikan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.